Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan Tarwih Masjid Miftahul Ulum APT Pranoto yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata yang paling mulia diucapkan dari lidah yang tak bertulang ini. Karena lidah mampu membawa umat manusia menjadi mulia, dan karena lidah pula lah yang dapat membawa umat manusia menjadi hina. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita sanjung Allah dengan lisan kita, kita puji Allah dengan lisan kita, setidaknya bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kedua kalinya, salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak semuanya nanti, wabil khusus jamaah Masjid Miftahul Ulum APT Pranoto, insyaallah kelak dianggap sebagai umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ini semuanya Bapak Ibu, berdirinya kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui semuanya Bapak Ibu sekalian, tetapi berdirinya kami di sini hanya sekedar untuk menyampaikan dan sekedar mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari bersama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan berpuasa, laki-laki dan perempuan menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan selalu mengingat Allah dan apa yang Allah sediakan untuk kita, wa maghfiratan wa ajran 'azima, yaitu pengampunan dan pahala yang sangat besar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita yang mana pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sisa-sisa umur kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan Allah sediakan pengampunan yang sangat besar dan pahala yang berlipat ganda. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ingat bahwa Rasulullah SAW pun memberikan peringatan, memberikan warning, jangan sampai Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, selama sebulan ini sia-sia saja puasa kita. Tidak ada yang dapat, tidak ada yang kita dapat apa-apa selain lapar dan haus saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa
Berapa banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama kita salah satunya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam memberikan kisi-kisi. Jangan sampai kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Apa kisi-kisinya? Yang pertama, menggibah. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara menggibah ini, apa itu yang dibilang gibah? Gibah apa itu gibah? Gosip, atau menceritakan kejelekan orang lain, atau menceritakan aib orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu hadirin semuanya, jangan sampai gara-gara sedikit saja kita menceritakan aib orang lain, sedikit saja kita menceritakan kejelekan orang lain, hangus pahala puasa kita. Jadi ini kisi-kisi yang pertama, mari kita berusaha untuk menjauhi yang namanya ghibah, menceritakan aib orang lain. Adapun kisi-kisi yang kedua kata beliau yaitu adu domba. Apalagi itu adu domba Bapak Ibu? Adu domba itu adalah menghasut. Kalau di bahasa daerah saya di kampung disebut mak balik belak. Apa yang diceritakan ke si A beda juga yang diceritakan ke si B. Akhirnya si A dan si B bentrok, konflik, berseteru, berkelahi, bahkan ujung-ujungnya bisa menumpahkan darah. Nah, inilah bahayanya adu domba Bapak Ibu. Yaitu apa? Menghasut atau balik belak. Beda yang dikatakan ke si A dan beda juga dikatakan si B. Nah, ini kisi-kisi yang kedua. Setidaknya mudah-mudahan kita bisa menghindari yang kedua ini, yaitu adu domba. Adapun yang ketiga dan yang keempat yaitu bohong dan sumpah palsu. Apalagi yang dibilang sumpah palsu? Contoh kecilnya saja, kalau misalnya kita berdagang, kalau misalnya barang kita KW, kita sebutkan saja ini barang KW. Jangan sampai kita mengatakan ini asli, bahkan sampai mengatasnamakan Allah. Demi Allah, ini barang saya asli. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita terus terang saja, ini barangnya barang KW atau barang palsu, tetapi kualitasnya pun juga insya Allah akan menyamai dengan yang asli. Nah, itu yang perlu kita harus hindari. Yang ketiga dan yang keempat yaitu bohong dan sumpah palsu. Adapun yang terakhir kisi-kisi dari beliau katanya yaitu melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Nah, ini juga yang harus kita hindari Bapak Ibu. Dan luar biasa tantangan yang kelima ini. Bukan hanya tantangan kita di dunia nyata. Tantangan kita ini melihat sesuatu yang diharamkan Allah sudah tersebar luaslah di dunia maya, khususnya di media sosial. Kita buka FB, naudzubillahi min dzalik. Kita buka TikTok, naudzubillahi min dzalik. Kita buka IG, naudzubillahi min dzalik. Belum lagi di dunia nyata, kita naik motor, melihat ke depan, oh, tidak ada yang kelihatan. Menengok ke belakang, paha yang kelihatan. Menengok ke kiri, nggak ada selamatnya. Jadi inilah tantangan kita hadirin yang berbahaya. Yang penting kita berusaha untuk menghindari atau melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Nah, inilah sekiranya hadirin Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Setidaknya apa yang perlu kita hindari tadi, yang pertama yaitu ghibah, yang kedua yaitu adu domba, yang ketiga dan keempat bohong dan sumpah palsu, dan yang kelima yaitu melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Inilah kiranya Bapak Ibu yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.